Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Rosada dari kelas TI 2C. Di sini saya akan menjelaskan demo dari tugas mata kuliah pemrograman web yang saya buat. Di sini saya membuat formulir pendaftaran. Di dalam formulir tersebut terdapat nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing. Untuk codingannya saya menggunakan internal CSS. Ini untuk area internal CSS-nya. Dan juga CSS-nya ini menjadi satu bersama file HTML. Jadi ini untuk area HTML-nya. Untuk kejelasan lebih lanjutnya, saya akan membuat file baru aja supaya bisa lebih jelas. Kita ketik file, lalu new file, kita ketik HTML. Enter. Kalian ini bisa kasih nama sesuai kesukaan kalian. Lalu di sini saya akan mengasih nama formulir pendaftaran. Lalu klik ini. Jika sudah seperti ini, kita klik dokumen, enter. Jika sudah seperti ini, kalian bisa ngoding seperti tadi. Untuk dokumen ini, saya akan ganti formulir pendaftaran. Sudah, langsung aja kita ke HTML-nya. Untuk HTML-nya, langsung ketik aja H4. Karena di sini ada tulisan bimbingan belajar merah putih, kita ketik aja bimbingan belajar merah putih. Lalu enter. Setelah bimbingan belajar merah putih, di sini ada tulisan formulir pendaftarannya lebih besar. Jadi kita ketik aja H1. Kita ketik formulir pendaftaran. Lalu jika kita di sini kan setelah formulir pendaftaran, kan di dalam formulir pendaftaran tersebut terdapat nama lengkap, tanggal lahir, dan lain-lain. Ketik aja from. From itu supaya nama, tanggal lahir, dan lain-lain itu terdapat di formulir pendaftaran. Lalu ketik tabel karena kita ingin membuat tabel. Lalu enter. Lalu ketik tr. Untuk tr-nya sendiri itu raw table. Tr itu raw table untuk membuat deretan tabel. Kita enter. Lalu kita akan membuat nama lengkap. Jadi kita ketik td. Td itu untuk sel table, membuat sel di baris tabel. Td-nya ini nama lengkap.
lalu enter. Supaya nama lengkapnya bisa kita input, kita ketik TD lagi, lalu ketik input, lalu tipenya karena nama lengkap itu menggunakan teks, jadi kita ketik aja teks seperti ini. Sudah, lalu enter. Karena setelah nama lengkap itu ada tanggal lahir, kita akan membuat tanggal lahir, tabel tanggal lahir. Jadi kita ketik TR supaya barisannya bisa rapi ya. Lalu ketik TD. Karena kita akan membuat tanggal lahir, kita ketik aja tanggal lahir. Ini. Supaya tanggal lahirnya bisa kita input, kita ketik aja seperti tadi. Input. Lalu tipe yang kita buat untuk memasukkan tanggal lahirnya. Di sini saya menggunakan, kalau nama itu menggunakan teks, kalau tanggal lahir saya menggunakan date. Lalu ketik nama, terus ketik tanggal lahir. Gini. Setelah tanggal lahir, ini tuh ada jenis kelamin. Jenis kelaminnya ada 2. Jadi kita akan membuat tabel jenis kelamin. Seperti tadi, TR. Lalu TD. TD-nya ini jenis kelamin. Karena jenis kelaminnya itu ada 2, kita buat input datanya 2. Jadi TD input tipe. Di sini saya akan menggunakan radio. Radio itu seperti ini, yang bulat-bulat ini, yang bisa diklik. Saya akan menggunakan radio. Lalu di sini, karena jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, saya akan menulis laki-laki. Begini. Lalu yang kedua, kita langsung aja untuk yang perempuannya, kita ganti perempuan. Jadi seperti ini. Oke, setelah jenis kelamin, di sini ada kelas. Jadi kita membuat tabel kelas.
seperti biasa, kita ketik TR, lalu TD. Karena kita ingin membuat kelas, jadi ketik kelas. Lalu enter. Supaya kelasnya bisa di-input, seperti biasa, kita ketik TD, lalu input. Lalu tipe. Di sini aku menggunakan tipe teks aja ya, supaya bisa diketik kelasnya. Jadi seperti ini. Baik, kita bisa melihat hasil kerja kita. Klik aja Ctrl Save. Lalu ke dokumen. Lalu tadi kan kita sudah mengasih judul formulir pendaftaran. Jadi klik aja formulir pendaftaran. Klik kanan. Terus klik ini. Jadinya seperti ini. Ini kelasnya bisa diketik di sini. Semisal TI 2C. Seperti ini. Misal seperti ini. Jadi kita menggunakan teks. Lalu setelah kelas kita ada alamat. Sini kita buat tabel alamat seperti biasa. Alamat. Lalu kita input alamatnya. Menggunakan teks juga ya. Seperti ini. Coba kita lihat. Sudah jadi. Ini alamat. Lalu setelah alamat, kita ada nama orang tua. Langsung saja supaya tidak lama-lama. Kita copy. Ini diganti nama orang tua. Setelah nama orang tua, kita ada pekerjaan orang tua. Langsung saja ya. Ini diganti pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua. Lalu, setelah pekerjaan orang tua, kita ada nomor telepon orang tua. Jadi, kita ganti nomor telepon orang tua. Lalu setelah nomor telepon orang tua, kita ada program khusus. Langsung saja program khusus. Setelah program khusus, kita ada hari khusus.
Hari khususnya itu Senin dan Kamis, Selasa dan Jumat, Rabu dan Sabtu. Jadi kita buat seperti ini. Oke, kita akan membuat hari khusus. Kita ganti dengan hari khusus. Untuk tipenya ini saya memakai tipe checkbox. Untuk checkbox yang pertama itu Senin, kecil-kecil aja ya, Senin dan Kamis. Lalu karena ada 3, jadi kita bikin 3. Checkbox. Untuk pilihan yang kedua ini ada Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat. Lalu yang ketiga input tipe seperti biasa checkbox. Checkbox yang ketiga ini ada Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu. Ini. Coba kita cek. Kita Ctrl Save. Kita cek di sini. Jadinya seperti ini. Oke, setelah hari khusus, di sini kita ada waktu khusus. Jadi kita akan membuat langsung aja. Enter. Waktu khusus. Di dalam waktu khususnya ini ada berbagai tanggal ya. Jadi kita ketik aja yang Senin dan Kamis ini kita ganti dengan jam. Maaf, jam bukan tanggal. Kita ganti jam. Jamnya itu dari jam 14.00 sampai dengan 15.30. Untuk yang hari Selasa dan Jumat, ini jamnya 16.00 sampai dengan 17.30. Untuk yang hari Rabu dan Sabtu ini jamnya jam 19 sampai dengan
jam 20.30 ini. Kita cek apakah jadi. Jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Maaf, ini dihapus dulu PR-nya ini. Lalu setelah waktu khusus, ini ada tulisan mengetahui di sini ya. Jadi nah, mengetahuinya tidak ada tabelnya. Jadi kita ketik P. Untuk P ini untuk paragraf dalam halaman. Membuat paragraf tekstual atau area dan wadah lain untuk teks. Jadi P-nya itu untuk membuat mengetahui tadi. Kita ketik mengetahui. Ini. Kita cek apakah benar. Jadi di sini ada tulisan mengetahuinya. Lalu setelah mengetahui, di sini ada orang tua atau wali. Di dalam ada tabelnya. Jadi setelah mengetahui kan ada jeda. Jadi kita di sini ketik BR. BR itu untuk break. BR-nya 3 kali aja ya, jangan banyak-banyak. Terus seperti biasa kita ketik PR, lalu TD. Karena tadi kita mau membuat orang tua atau wali, kita ketik orang tua atau wali. Gini. Supaya orang tua atau walinya ini bisa diinput, kita ketik TD lagi, lalu input, lalu tipe. Di sini saya akan menggunakan tipenya itu teks. Terus nama. Orang tua. Ini. Lalu di sini ada orang tua dan calon siswa. Jadi kita buat 2 tabel. Yang kedua kita ketik
calon siswa, calon siswa. Begini. Lalu, supaya calon siswanya bisa diinput, seperti biasa, kita ketik TD, lalu input. Untuk tipenya, seperti orang tua atau wali, kita memakai tipe teks. Lalu, nama calon siswa. Sudah seperti ini, kita cek hasil kerjanya. Apakah sudah seperti yang dicontoh? Jadinya seperti ini. Lalu, jika kita ingin mengasih background, kita menggunakan CSS. Jadi kita akan menggunakan CSS. Jadi kita ke CSS-nya. Ini dihapus saja, nggak apa-apa. Setelah ini kita enter, kita ketik tag. Lalu kita enter. Setelah itu di sini kita ketik body. Karena kita ingin mengganti backgroundnya, jadi kita ketik background. Kita bisa buat backgroundnya ini, terserah kalian ya, sama ini. Ini untuk background yang di luar formulir pendaftaran. Seperti ini. Yang warna hitam ini. Contohnya. Lalu supaya yang ada di formulir pendaftaran ini backgroundnya warnanya lain, kita bisa ketik form 1 seumpama. Oke. Setelah form 1, langsung aja kita ketik margin. Margin sendiri itu untuk
pembatas ya. Pembatas ini. Pembatas antara samping sini sama samping sini. Di pembatas warnanya. Supaya warnanya hitam sama kuning ini bisa ada batasannya. Marginnya kita bikin 60 misalnya. Lalu paddingnya kita kasih 50. Ini. Untuk warnanya kita ketik background ini. Lalu kita pilih warnanya. Misal ini. Lalu untuk from satunya itu di dalam from satunya yang terdapat margin ini, margin dan kawan-kawannya ini, itu di dalamnya ada bimbingan belajar sampai selesai. Jadi kita ketik div. Untuk div-nya itu bagian dari halaman tersebut. Membuat area keseluruhan atau bagian logis pada halaman seperti bagian heading atau menu, area counter atau folder. Jadi div ini halamannya itu ada semua ini, ada bimbingan belajar, formulir pendaftaran, dan lain-lain. Lalu kita ketik div. Lalu kelas. Karena supaya warnanya itu front, kita ketik from 1. Div-nya itu sampai sini. Div. Jadi seperti ini. Nah, di sini ada jadi hilang, jadi kita ganti. Gini. Coba. Kita coba Ctrl Save. Apakah jadi? Kita coba. Jadinya akan seperti ini. Kalau kalian tidak suka dengan warnanya, kalian bisa ganti warnanya ini. Kita ganti dengan warna ini. Bentar. Kita ganti dengan
umpama warna ini. Terus save, kita cek. Jadinya akan seperti ini. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.